Dan mendaki abang dan kami Mas Budi keluarga berkeluarga di rumah ini sebagai ahli bait pada acara kita, para orang tua kami, Pak Haji, Bibi, abang-abang kami, kakak-kakak kami, begitu juga dengan anak-anak kami, adik-adik kami, kita semua yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Kembali mari sama kita bersyukur kepada Allah atas cucuran rahmat dan karunia, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada hal-hal apakah berkaitan kepada masyarakat di mana kita bertempat tinggal, berkaitan kepada keluarga di mana kita punya tanggung jawab, dan terlebih-lebih berkaitan kepada Allah di mana kita senantiasa dituntut untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk selalu berselawat kepada beliau, karena dengan berselawat itulah sebagai salah satu penghubung di antara kita dengan beliau. Maka ketika sudah terjalin hubungan yang baik dan pada akhirnya Rasul tahu kalau kita sebagai umatnya, maka mudah-mudahan beliau akan perjuangkan kita sampai akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, abang dan kakak, serta hadirin wal hadirat seluruh keluarga besar Arisan Haji Tarmuji yang dimuliakan Allah. Sebenarnya ada hal yang menjadi topik mau saya sampaikan, cuma karena tadi disampaikan oleh saudari protokol, begitu juga oleh ketua, mengingat dan menimbang sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, maka materinya agak putar 180 derajat. Saat sekarang ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Ada satu malam di dalam bulan Sya'ban itu yang nilainya sangat tinggi sekali. Nah, saya hitung-hitung tadi itu sekitar tanggal 7 entah tanggal 8 bulan Maret. Ada satu malam ya yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau di tempat kita ini biasanya selalu dengan kita isi dengan puasa esok harinya sebagai puasa nisfu Sya'ban. Tapi sebenarnya pada malam harinya itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Kenapa demikian? Dalam kitab Makashiful Qulub Imam Baihaqi ada meriwayatkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Jibril datang kepada Rasul. Kemudian setelah mengucap salam, maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, pada malam hari ini Allah merdekakan umatmu sebanyak bulu domba suku Qawi." Suku Qawi itu adalah satu dari suku-suku yang ada di kota Mekah saat itu. Artinya apa? Yang seyogianya dia masuk ke dalam neraka, tapi kemudian kemuliaan nisfu Sya'ban membebaskan orang tadi dari api neraka. Luar biasa. Tentunya kalau bahasa
bulu kambing, bulu kibas itu nggak terhitung, saking banyaknya. Tapi kemudian kata Jibril kepada Rasul, kecuali yang harus kita pahami sehingga kita bisa menghindarkan. Apa itu? Tanya Rasul. Yang pertama yang tidak dimerdekakan oleh Allah adalah syarikum billah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini gak dimerdekakan ya. Kenapa tidak dimerdekakan? Karena penduduk neraka itu 3 golongan. Bahasa penduduk berarti tidak melalui proses hisab, mizan, sirat, tidak melalui langsung gul masuk ke dalam neraka. Siapa yang 3 itu? Pertama, orang kafir. Yang kedua, orang musyrik. Yang ketiga, orang munafik. Kalau orang kafir lahir batin dia memang kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Kalau orang munafik luarnya ngomong beriman, tapi batinnya tidak beriman. Kalau orang musyrik dia ngaku beriman kepada Allah, dia sembah Allah, tapi juga dia mengimani ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah, dia sembah Allah, tapi juga dia sembah selain Allah. Itu orang. Jadi 3 kategori ini merupakan penduduk neraka. Karena merupakan penduduk neraka, kata Jibril tadi, syarikum billah, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini kelompok pertama tidak dimerdekakan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, kata Jibril, qati'ur rahim. Siapa itu? Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini yang kita khawatirkan. Bahasanya apa? Mau sebanyak apapun amal yang dia lakukan, mau sebanyak apapun sedekah yang dia keluarkan, mau sebanyak apapun Al-Quran yang dia khatamkan, kalau dia memutuskan silaturahim, maka tak dimerdekakan oleh Allah. Di sini bagaimana keberadaannya? Karena persoalan apa? Ini persoalan ukhuwah, persoalan persaudaraan satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa demikian? Ini kan tentu menjadi dilema sebenarnya. Ada satu kata kepada ibu, abang dan kakak serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Ada satu kata yang mudah untuk diucapkan, maknanya dalam tapi berat untuk dipraktekkan. Apa itu? Maaf. Kata maaf ini mudah. Apa main bilang maaf? Mudah. Tapi ketika itu terjadi sama kita, itu sangat berat. Makanya gak usah malah heran. Kenapa ketika terjadi ada tabrakan misal di jalanan, ujungnya sampai ke polisian. Kenapa demikian? Karena jawabannya tak terucap kata-kata maaf. Satu dengan yang lainnya menunjukkan keegoan. Matamu di mana? Aku sudah ngambil kemana? Kau juga kemana? Kata saya, tahu ke mana? Menganggap dia yang benar, yang lainnya salah, yang lain juga itu dia yang benar. Keegoan itulah, ya, keegoan itulah yang sering terjadi ada dalam diri kita. Kita menganggap bahwa kitalah yang benar, kita menganggap bahwa kitalah yang tidak salah. Akhirnya kata-kata untuk maaf itu sangat berat sekali. Kenapa keegoan itu? Karena kita memang manusia yang masih sering menonjolkan keakuan.
saya teringat dengan almarhum salah seorang ustaz, dia juga pernah kemari Ragus Haji Zakaria. Beliau katakan, Bul, jadi Al Ustadz manggil saya sama dengan kakek Haji Tarmizi manggil saya Bul dulu. Pada diri kakekmu itu ada tanda seorang mursyid. Salah satunya adalah melihat pada diri kakekmu itu ada sifat keakuan. Dan kita semua tahu bagaimana kakek kita Haji Tarmizi. Keakuan itu memang gak pernah yang kita temukan. Kita mengakui bagaimana kebersihan hati beliau, Masya Allah. Keikhlasan beliau luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena akidahnya sudah matang, karena tauhidnya sudah benar. Ya. Kita kalau kita cerita-cerita gini, ya diam aja. Tapi coba kalau persoalan akidah, persoalan tauhid, Masya Allah. Saya masih ingat betul ketika saya masih kuliah sampai di sini, emak juga masih ada. Apa kata emak? Nah, sana Pak kakek. Kakekmu sakit. Datang ke sana. Dan sudah dapur. Monggo, kuliah katanya. Iya, ini kakeknya. Ibu meriang. Begitu sudah saya datang duduk sebelahnya, apa kulinya iya. Kakek kenapa? Kakek sakit. Saya tanya, kok belum kakek sakit? Coba ditanya, kok belum kakek sakit? Langsung dibuat pulang selimutnya, duduk dia. Apa dia ngomong? Masuklah kajian tauhid tadi. Aku. Alhamdulillah, saya tengok mukanya sudah merah. Kalau dia bilang, misalnya aku balik. Lagi sok pagi, serahin senigar, dan sepeda kemari. Tanya sama mama, Mak, di kuliah, aku mau puas ini. Ini keluarga besar saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah. Yang harus kita jaga, yang harus kita tanamkan. Bagaimana keberadaan seorang Haji Tarmizi dalam kehidupan kita? Kita jadikan sebagai contoh bahwa beliau itu memiliki akidah yang sangat kuat, memiliki atau yang sangat kuat, sehingga terbangunlah bagaimana keberadaan beliau. Gak ada beliau ini namanya sakit hati. Bagaimana keberadaan beliau tidak pernah merasa kecewa, apalagi dendam. Masya Allah. Nah, demikian akidah. Jadi itulah yang harus kita buang jauh-jauh supaya apa? Nggak sampai ujung. Ujungnya apa? Terjadi qati rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Kenapa? Karena kita ini siapa, Pak? Kita kan bukan apa-apa. Karena bahayanya qati rahim jelas tadi. Jibril sudah mengatakan yang kedua qati rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Tak dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Dan kalau kita buka di dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad ayat yang ke-22 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ard wa tuqati arhamakum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, jika kamu berbuat kerusakan di atas bumi dan memutuskan hubungan silaturahim, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Fasammahum wa'ama absaruhum, maka Allah tulikan pendengaran mereka
dan Allah butakan penglihatan mereka. Siapa yang demikian itu? Dua kategori. Pertama, karena ada kekuasaan sehingga dia berbuat kerusakan. Bahasanya dengan kekuasaan tadi dia menghalalkan segala macam, karena dia bisa menghitam putihkan, maka sesuka hati dia berbuat. Ini bahasanya yang pertama. Kemudian kedua, kata Allah, wa tuqatir hamakum, orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Tengok ancamannya. Pertama, la'anallah, Allah melaknat mereka. Jadi kalau Allah sudah melaknat, bagaimana rahmat akan turun? Kalau Allah sudah melaknat, bagaimana mendapatkan keampunan? Kalau Allah sudah melaknat, bagaimana Allah memerdekakan dari neraka? Ini yang harus kita jaga baik-baik. Kita salah satu bentuknya kita lakukan hubungan, membuat arisan ini bukan hanya sekedar datang, tapi bagaimana kita satu dengan yang lainnya senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Karena ketika kita sudah menghubungkan silaturahim, maka yang jelas Allah panjangkan umur, Allah luaskan rezeki. Itu janji Rasul. Jika kita sudah menghubungkan silaturahim, sehingga umur yang dalam bahasanya panjang bukan hanya sekedar panjang dalam bentuk jumlah, tapi bagaimana mendapatkan umur yang berkah. Begitu juga rezeki yang Allah berikan bukan hanya sekedar banyak, tapi bagaimana dengan rezeki tadi Allah mendatangkan dan memberikan keberkahan. Baik, dan sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu, kita abang dan kakak selain yang dimuliakan Allah. Dua. Yang ketiga, kata Jibril, yang tidak dimerdekakan oleh Allah adalah orang-orang yang menurunkan kain sarungnya karena kesombongan. Apa bahasanya itu? Kalau dia pakai gamis melewati batas mata kaki. Kemudian kalau dia pun pakai sarung di bawah mata kaki, tapi ada ujungnya. Karena kesombongan. Kenapa? Karena ini begitu Rasul menyampaikan hadis masalah ini, maka Abu Bakar tanya, ya Rasul, berarti kalau aku seperti ini aku masih ya Rasul? Kata Rasul kemudian, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allah tahu dengan hati bahwa engkau lakukan itu bukan karena kesombongan. Karena menjadikan tradisi orang Arab kalau pakai jubah besar-besar, sehingga ketika angin itu jubahnya ya menunjukkan apa? Kehebatan segala macam. Ini termasuk yang tidak dimerdekakan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang menentang. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Orang-orang yang menentang kehendak kedua orang tua. Rasanya apa? Kita punya keinginan. Orang tua juga punya keinginan. Sebagai seorang anak mungkin kita pernah melakukan yang mungkin beda pendapat, mungkin beda argumen, mungkin beda alasan, yang terkadang tanpa kita sadari kita sudah melukai perasaan orang tua kita, yang tanpa kita sadar terkadang kita sudah melukai hati orang tua kita. Ternyata dampaknya sangat mahal, karena Allah tidak memerdekakan orang yang menentang kehendak kedua orang tua. Jadi kalau begitu bagaimana? Maka bagaimana agar supaya yang namanya anak taat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang terakhir kata Jibril kepada Rasul adalah syaribul khamr, para peminum khamr. Ini mudah-mudahan saya yakin lagi kita aman. Artinya bagaimana agar supaya kita dan juga anak keturunan kita bisa terhindar dari hal-hal yang berbau kepada yang memabukkan ataupun yang sejenisnya. Baik, teman sekalian yang dimuliakan Allah, ini nisfu Sya'ban.
Kemudian setelah nisfu Sya'ban otomatis jaraknya itu hanya tinggal setengah bulan lagi, maka masuklah kepada Ramadan. Rasul ada mengatakan, "Ma'far bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadu wal hiro." Hafal ini harus. Siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi menjadi catatan, gembira di sini bukan secara lisannya. Kalau secara lisannya gampang sekali, kumpul aja, hadirkan hiburan, panggang ikan, dan senang. Apakah itu yang disebut farihah tadi itu? Ternyata tidak. Tapi bagaimana batin kita, bagaimana hati kita bisa berkata, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Batin, bukan lisan, bukan lidah, bukan ucapan, tapi batin kita senang, gembira, sukaria dengan kehadiran Ramadan. Tapi kalau dalam hati gerutu, masuk Ramadan ini puasa misalnya, ngegrek pula, panen ubi pula, mana lain pula aku. Ini ada lagi rugi terlewatkan yang. Karena gembira itu menunjukkan apa? Bersihnya hati. Sehingga Ramadan itu bisa bermanfaat. Satu contoh, ini gelas, ya, ini gelas. Kalau sekiranya ini gelas diletakkan di lemari, ini ya, setahun nggak pernah disenggol, udah, baru kemudian diambil, kita buka aqua misalnya, kita tuang. Saya mau nanya, siapa yang sanggup meminum air aqua tadi? Siapa yang sanggup? Setahun ini seperti ini gelas, nggak pernah tersentuh, nggak pernah dicuci, nggak pernah dibersihkan. Tuang air untuk meminumnya. Air apa itu? Ada yang menuangkan, enggak buah, aku udah dinuangkannya. Minum kaulah. Artinya apa? Kita tidak melihat itu air apa yang dituangkan. Karena faktor gelasnya yang kotor, maka dalam pemikiran kita itu air kotor. Maksudnya apa? Ramadan kan tamu. Ya, ketika tamu datang, misal kita punya mertua yang tidak tinggal sama dengan kita, begitu mertua tadi datang, udah, maka kemudian kita bilang sama anak kita, nah bersihkan itu kamar untuk nenek mau nginap, ya. Yang seharusnya mungkin tadi mertua tidak jadi nginap, segan dia dengan menantunya ingat juga. Tapi coba kalau begitu mertua datang, Koman, iya, kapan balik? Yang awalnya mungkin dia mau nginap, tak jadi menginap. Kenapa? Sambutan yang punya rumah. Sambutan yang punya rumah. Artinya apa? Ini biasa. Ramadan itu sebagai tamu yang agung, Ramadan itu sebagai tamu yang mulia, dia akan datang kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita siapkan tempatnya? Jadi sebenarnya bola itu. Itu sebetulnya. Jadi jangan punya pemikiran dulu yang macam-macam. Oh ini tahun ini menu bukanya harus beda setiap hari.
Salah. Sahurnya nanti pakai ini, bukannya pakai ini hari pertama, hari kedua ini. Salah. Yang harus terpenting itu adalah sudahkah kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yaitu dari bahasanya batin kita, batin bisa ngomong marhaban ya Ramadan. Jadi kalau batin kita sudah bisa ngomong marhaban ya Ramadan, alhamdulillah. Kalau ternyata belum, ayo kita telusuri. Di mana celah-celahnya? Mungkin ada sangkut paut kita dengan Allah masih ada yang membuat hal-hal yang kita lakukan sehingga membuat kita berdosa kepada Allah, atau juga mungkin ada salah kita kepada manusia. Makanya yang siogianya itu sebelum masuk Ramadan kita sudah saling bermaaf-maafan. Itu yang paling penting. Jadi mungkin ada bertanya, jadi bagaimana kalau sekiranya kita menjadi tradisi sebelum Ramadan ziarah? Enggak sebuah keharusan. Karena sampai dengan detik ini mohon maaf, saya belum menemukan adanya hadis yang menyuruh ziarah sebelum Ramadan. Belum ditemukan. Jadi salah? Oh enggak. Ya enggak salah ziarah Ramadan itu. Cuma ada hal yang terpenting, jangan kepada yang sudah meninggal kita bangun hubungan. Kita biarkan berarti membangun hubungan kepada sudah meninggal. Tapi kepada yang masih hidup kita biarkan. Terutama siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Suami, istri, orang tua, anak. Ini intinya. Kemudian siapa lagi? Nyamping, saudara kandung, saudara seayah, kemudian paman, pakcik dan sebagainya. Ini kan yang istilahnya keluarga dalam satu ikatan, ada hubungan satu dengan yang lain. Ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa memperbaiki, bagaimana kita bisa menyambung kalau sekiranya ada persoalan, diselesaikanlah dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya kita bisa senang batin kita. Kenapa? Kepada Allah sudah kita perbaiki, kepada manusia juga kita sudah selesaikan, saling memaafkan. Terakhir, yang sekalian yang dimuliakan Allah, karena tampak-tampaknya cuaca kurang. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya, bagaimana agar supaya kita bisa membersihkan diri kita, bagaimana agar supaya kita usahakan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, jangan punya anggapan kalau juga ada lagi Ramadan. Jangan punya anggapan seperti itu. Kenapa? Karena ajal merupakan hal yang rahasia yang hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu apakah sampai usia kita kepada Ramadan datang ini. Kalau ternyata sampai, ayo sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kalau ternyata kita ketemu dengan Ramadan datang, ayo lebih kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah spesial khusus, bulan yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita sebagai umat. Agar apa? Agar kita bisa memperbaiki diri kita, apakah kepada Allah atau kepada manusia. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan, mengingat kondisi keberadaan alam yang ada, cuaca. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada bahasa yang kurang cocok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.